Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan, baik mahasiswa, kemudian juga ada pelajar, demikian pula dengan akademisi, maupun mereka-mereka yang tertarik dengan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Kali ini kita menyoroti tentang pentingnya pendidikan politik, terutama bagi generasi muda. Kita tahu bersama bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran masyarakat, terutama mereka yang tergolong masih belia atau dalam usia-usia yang berada antara 20 sampai 30 tahun, merupakan generasi yang memiliki peran teramat besar dalam menentukan arah kehidupan berbangsa maupun bernegara kita. Oleh karenanya diperlukan berbagai upaya dalam rangka memacu sekaligus menyemangati mereka untuk terus menunaikan kiprahnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai generasi muda dalam rangka menunjang sekaligus mendukung arah pembangunan nasional sehingga terciptalah kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan sesuai dengan apa yang tersirat maupun tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya kita perlu sekali untuk memandang bahwa pendidikan politik merupakan salah satu yang memang menjadi pondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan berdemokrasi, sehingga memiliki sumbangsih yang amat besar bagi arah pembangunan nasional. Kita tahu bersama bahwa pendidikan karakter atau yang berkaitan dengan politik tentu menjadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Oleh karenanya kita perlu untuk memahami dengan sebenar-benarnya tentang pendidikan politik itu sendiri, di mana pendidikan politik merupakan pembinaan yang secara sengaja sekaligus sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, terutama pengetahuan politik, sehingga mereka akan mencintai dan sekaligus memiliki keterikatan yang begitu tinggi terhadap bangsa dan negara, serta pun mereka harus menghayati berbagai nilai yang terkandung dalam sistem politik agar mampu berpartisipasi sekaligus memberikan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, terutama tujuan politik. Adapun kita berbicara tentang tujuan politik, tidak kita bisa pungkiri bahwa kehidupan berpolitik dari bangsa Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang sejak kemerdekaan, kemudian prakemerdekaan, kemudian kemerdekaan, bahkan sampai pasca kemerdekaan. Bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman yang begitu berharganya dalam kehidupan berpolitik. Oleh karena itu kita perlu memahami tentang tujuan-tujuan yang mungkin harus kita pahami dengan benar dari pendidikan politik. Tujuan yang dimaksud yang pertama adalah kita harus menyadari akan hak juga dengan kewajiban, pun demikian dengan tanggung jawab moral dalam hal politik, terutama terhadap kepentingan bangsa dan negara. Oleh karenanya kita menjadi mafhum bahwa memang di antara kita sebagai sesama anak bangsa memiliki tanggung jawab yang teramat
besar untuk memajukan sekaligus memajukan peradaban bangsa Indonesia agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu untuk terus memupuk rasa persatuan, dan juga masing-masing individu, kemudian juga masing-masing institusi atau kelembagaan apapun bentuknya itu harus memberikan teladan yang baik, terutama teladan dalam berperilaku politik. Kemudian tujuan yang kedua dari pendidikan politik adalah kita harus menyadarkan seluruh anak bangsa, terutama generasi muda, untuk terus secara konsisten menaati hukum, terutama yang menyangkut hukum-hukum yang memang sering bersentuhan dengan generasi muda. Oleh karenanya anak muda kita didik sedemikian rupa dengan pendidikan berbagai cabang ilmu, namun juga tidak kalah pentingnya dengan pendidikan politik ini, sehingga generasi muda kita akan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, terutama dalam hal kedisiplinan yang bersifat pribadi, kedisiplinan yang bersifat sosial, maupun kedisiplinan yang bersifat nasional. Kemudian dalam hal menaati hukum ini kita juga harus menumbuhkan jiwa atau rasa nasionalisme. Kita percaya betul bahwa tidak pernah ada generasi yang akan hilang di bumi Indonesia. Kita paham betul bahwa anak-anak muda Indonesia terutama memiliki semangat yang begitu besarnya jika mereka sudah memandang bendera merah putih dan lambang Garuda Pancasila. Oleh karenanya tidak perlu terlalu pesimis jika bangsa ini akan mengalami degradasi yang terlalu jauh sepanjang kita semuanya mampu menyikapi keberadaan sosial dan politik saat ini dengan arif sekaligus bijaksana. Kita tahu bersama bahwa jiwa nasionalisme ini terus sedemikian rupa mengalami perkembangan yang begitu dinamis, di mana bangsa Indonesia sudah sangat terkenal sebagai bangsa pejuang, di mana kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa ini pun bukan hadiah dari bangsa manapun di dunia. Namun kemerdekaan itu ditebus dengan jutaan nyawa dan jutaan bahkan miliaran harta benda yang telah mereka serahkan kepada bangsa ini oleh pendahulu-pendahulu kita. Kemudian tujuan yang ketiga dari diselenggarakannya berbagai kegiatan yang nuansanya berpendidikan politik adalah kita semuanya sebagai elemen seluruh bangsa, terutama anak-anak muda, supaya kita memiliki pandangan yang jauh ke depan, atau istilah yang familiarnya adalah memiliki visi yang jauh ke depan. Terutama dalam hal kita harus memiliki tekad untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Syukur alhamdulillah bangsa Indonesia saat ini sudah tidak lagi menjadi bangsa yang tergolong miskin, namun sudah termasuk sebuah negara yang masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah. Oleh karenanya tidak ada salahnya kita terus berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan rakyat kita semuanya. Di samping kita memiliki tekad untuk mencapai taraf kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan, kita juga harus memupuk kemampuan sekaligus kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin hari semakin berat dan begitu kompleksnya.
Saat ini tatanan kehidupan antar bangsa sudah banyak mengalami perubahan, terutama dalam hal berbagai potensi konflik yang ada di berbagai belahan dunia. Alhamdulillah, bangsa Indonesia meskipun ada beberapa titik-titik yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, namun semuanya masih dalam koridor dapat terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tujuan dari diselenggarakannya pendidikan politik yang keempat itu adalah kita harus memacu semangat dari semua komponen bangsa, lebih-lebih bagi generasi muda untuk terus aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan negara, terutama dengan porsinya masing-masing, di mana anak-anak muda saat ini sudah terus memunculkan prestasi yang begitu membanggakan bagi seluruh elemen bangsa. Misalnya dari dunia saintifik, kemudian dari seni budaya, dan tidak ketinggalan pula dari seni dan olahraga. Kemudian tujuan yang kelima adalah kita harus tetap menjunjung tinggi panji-panji persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita paham betul bahwa negeri ini dibangun di atas pulau-pulau yang jumlahnya lebih dari 17.000 pulau. Tidak ada satupun negeri di dunia ini yang sanggup memiliki rasa persatuan sekuat bangsa kita. Oleh karena itu kita perlu dan harus terus menjaga anugerah Tuhan ini berupa rasa saling memiliki dan juga rasa saling bertanggung jawab atas keutuhan negeri ini. Itu tadi beberapa tujuan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan yang bermuatan pendidikan politik. Kita lanjut dalam bentuk-bentuk pendidikan politik itu dapat dilaksanakan dan dapat dari berbagai media. Saat ini apalagi dengan kemajuan teknologi dan informasi, bentuk-bentuk pendidikan politik tadi dapat dituangkan dalam salah satunya adalah dari bahan bacaan, bisa juga dari surat kabar, dari majalah atau media-media yang lain yang memang sudah banyak sekali beredar di negeri kita. Kemudian yang kedua itu juga bisa melalui siaran radio maupun televisi yang termasuk di dalamnya adalah film-film yang bermuatan berbagai hal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tumbuhnya tanggung jawab politik di antara mereka. Dan yang ketiga itu adalah bisa juga melalui berbagai lembaga masyarakat, terutama lembaga-lembaga formal maupun non-formal, terutama lagi lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karenanya dengan berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal ini dapat menjadi corong dalam menghembuskan nafas-nafas pendidikan politik yang baik sekaligus bermartabat. Dan tidak lupa kita juga saat ini tidak bisa dilepaskan dengan kemajuan teknologi informasi. Kita paham betul dengan kemajuan tersebut masyarakat Indonesia telah sangat familiar dengan adanya media sosial. Ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita semua untuk terus bagaimana menjaga budaya dalam bermedia sosial. Artinya mereka memiliki kebebasan dalam memanfaatkan berbagai media sosial yang ada. Namun tidak boleh lupa bahwa kebebasan itu tidaklah kebebasan yang kebablasan. Artinya tetap harus ada unsur-unsur pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah disampaikan oleh mereka yang memanfaatkan media sosial. Itu tadi ada beberapa bentuk dari pendidikan politik yang bisa dilakukan.
Nah, khusus bagi saudara-saudara kita yang memang bergerak dalam bidang pendidikan tinggi atau terlibat di dalamnya, bentuk kegiatan pendidikan politik di kampus pun merupakan salah satu kegiatan yang dapat memicu dari pengembangan kegiatan-kegiatan kampus maupun non-kampus yang bernuansa politik dan positif. Oleh karenanya banyak sekali organ-organ di kampus yang dapat dimanfaatkan sekaligus diberdayakan dalam meningkatkan kapasitas baik itu tenaga pengajar, tenaga pendidikan maupun mereka yang terlibat sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Salah satu di antara bentuk kegiatan pendidikan yang bisa dilakukan di kampus adalah melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, karena memang di kampus itu ada beberapa organisasi kemahasiswaan yang bisa dan memang boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas sekaligus kompetensi mahasiswa. Salah satu organ yang bisa menjadi corong untuk lahan pendidikan politik adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana di setiap perguruan tinggi hampir semuanya memiliki organ BEM yang seringkali menjadi lokomotif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dalam sifatnya internal kampus maupun eksternal kampus. Selain BEM juga ada mungkin yang ada kelompok-kelompok pramuka, itu juga bisa menjadi lokomotif untuk menjadi agen dalam kemajuan pendidikan berpolitik. Kemudian yang kedua, selain melalui berbagai kegiatan kampus juga bisa juga, bahkan ini wajib, melalui berbagai mata kuliah yang memang sifatnya wajib untuk diajarkan di semua jenjang yang ada di bangku pendidikan tinggi. Salah satu yang bersifat wajib yang berhubungan erat dengan pendidikan politik adalah adanya mata kuliah yaitu pendidikan kewarganegaraan, yang mana semua mahasiswa mau tidak mau, suka tidak suka, haruslah mengambil mata kuliah wajib tersebut. Oleh karenanya diperlukan peningkatan kompetensi sekaligus kapabilitas dari para dosen pengampu, terutama untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, mengingat mereka-mereka yang saat ini menjadi mahasiswa adalah generasi Z, yang mereka kehidupannya, pola pikirnya sudah berbeda dengan generasi-generasi di tahun 80-an atau 90-an. Mereka cara berpikirnya sudah cara berpikir yang dijejali dengan kondisi digitalisasi, kemudian juga ada yang berorientasi kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat terbuka. Namun tentu sebagai institusi pendidikan formal yang berjenjang tinggi, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka memupuk rasa kebersamaan mereka, terutama dalam hal menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di kampus juga ada berbagai media massa di kampus. Biasanya di kampus itu ada televisi kampus, ada majalah kampus, mungkin juga ada radio kampus yang dapat dijadikan media dalam rangka menyadarkan, meningkatkan kapasitas mereka, terutama meningkatkan kesadaran berpolitik. Mengingat keadaan-keadaan saat ini memang tidak bisa terlepas dari kehidupan politik itu sendiri. Kita tahu berbagai kebijakan yang muncul dari pemerintah harus melalui proses yang namanya proses politik, di mana di dalamnya ada unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat, kemudian juga tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat daerah, kota madya atau kabupaten.
Oleh karena berbagai kebijakan itu prosesnya melalui proses politik, tentu diharapkan semua kebijakan-kebijakan yang muncul dan diterapkan di negara ini akan membawa perubahan-perubahan positif dalam hal terutama peningkatan kesadaran berpolitik. Karena memang politik merupakan salah satu unsur utama dalam menyampaikan berbagai kemungkinan yang bisa muncul kapan saja maupun di mana saja. Tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang penuh dengan tanggung jawab. Oleh karenanya anak-anak muda ini memiliki potensi yang begitu besarnya. Oleh karenanya kita perlu untuk mengawal mereka agar benar-benar mereka menjadi tidak hanya generasi muda yang biasa-biasa saja, namun juga akan muncul generasi muda yang sekaligus menjadi generasi emas yang pernah lahir dari perut Ibu Pertiwi yang namanya Indonesia. Demikian penjelasan singkat kita tentang arti penting pendidikan politik, terutama bagi generasi muda. Mudah-mudahan ini membawa semangat baru bagi kita, agar semua elemen bangsa mulai sadar bahwa pendidikan politik itu dapat memicu dari kemajuan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di tombol Anda untuk like, kemudian Anda komentari, dan kemudian Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.